warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati siyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'alakum tuflihun. Wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubba lillah walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al'adzaba anna quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم wa ma hum bi kharijina minan nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yuzahjaha 'anil nari wa yudkhala al jannata fal ya'tihi wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal ta'ti ilan nasi yuhibbul ladzi ayyati ilaih. Al ayah wal hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah shadiqul adil amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang saya hormati, yang terhormat Ketua Masjid At-Taqwa, Bapak Imam rahimakumullah, Bapak Khotib Bilal Gorim, orang tua saya, guru saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa anak-anakku, para santri yang saya banggakan, saya sayangi. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas diberinya berkah dan rahmat pada hari ini, pada subuh ini, sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah santrinya pada ngantuk, capek, nian memang itu. Malam pulang jam 10 gitu kan. Yang capeknya saya jam 2 ke kilometer 8, kilometer 7,5 Masjid Babu Salam, kira-kira jam setengah 6 dia telepon kawan, Ustad nanti malam doa ya, balik lagi ke kilometer 6,5 belakang puskesmas Jalan Gedang, doa Pak Imam Masjid Babu Salam almarhum di situ. Sekalipun jauh itu tetap saya diundang. Akhirnya balik lagi saya. Nyampe rumah sebentar, mandi, sholat maghrib, cabut lagi. Pulang jam 10 malam lebih. Lumayan capek. Ya. Alhamdulillah hari ini diberikan kekuatan saya bisa hadir ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan kepada cahaya iman yang terang benderang, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan subuh ini, kalau ngikutin ayat, kita cerita tentang makanan. Tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau ngikutin ayatnya, surat 2 ayat 168, yang artinya wahai manusia, bukan orang beriman, wahai manusia, makanlah makanan yang baik, yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan sesungguhnya setan itu menyuruh kamu berbuat kekejian, berbuat buruk, dan berbuat keji. Dan mengatakan apa yang mereka tidak ketahui. Mau nggak mau kita sedikit dulu bicara tentang makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu halaman pertama, Pak. Halaman pertama itu cerita tentang makanan. Jadi, makanan itu ada 3 macam. Ada berapa Bunda? Ada 3 macam. Rasanya bukan, tapi sifat dan datnya. Sifatnya ada 3 macam. Ada yang halal, ada yang subhat, ada yang haram. Baik secara sifat maupun datnya. Nah, setiap makanan ini memberikan efek, memberikan akibat. Kalau makanan halal kita makan, itu hati kita lembut, agama kita bersih, doa kita diijabah. Kalau makanan subhat, agama kita samar, hati kita gelap. Kalau makanan haram, agama kita gelap, hati kita gelap, keyakinan kita kurang, ibadah kita kurang, doanya tidak diijabah.
Dan apabila Allah benci kepada hambanya, kemarin itu ya, itu kemarin apabila Allah benci kepada hambanya, maka Allah akan memberikan harta yang haram. Dan apabila Allah sangat benci kepada kita, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada setan. Ke pasar sama setan, kerja sama setan. Setan memberkahinya. Sampai hubungan suami istri sama setan. Sampai anaknya jadi setan. Gitu kan. Jadi wajar kalau hari ini anaknya kayak setan kalau makan barang haram. Itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 10 atau 11 hari kita mau beribadah puasa. Tidak ada salahnya kita menyimak membahas tentang ibadah puasa. Pun sebelumnya yang lain dulu saya bahas yang berkaitan dengan puasa. Setiap dari ibu, dari bapak, setiap dari kita semua ingin masuk surga. Bangunin. Setiap dari kita ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Kasep masuk. Nah, pinter ini. Ayo sayang masuk. Kalau anak kita ini tamatu Pak, tanghi mangan turu kerjaan. Duduk yang bagus. Nah, abangnya dibangunin, abangnya suruh bangun. Bang, bangun bang. Jaki, wudhu. Ya. Baik, Abang Hanif juga wudhu. Hanif jangan tidur. Jangan tidur atuh, malu. Baik. Kita semua ingin masuk surga, dijauhkan dari neraka. Yang akan kita bahas 3 hal pagi ini. Nggak usah banyak, 3 hal. Yang kita inginkan hidup bahagia di akhirat kelak. Nah, kebahagiaan di akhirat kelak itu bukan hanya dengan doa. Bukan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan sekedar doa itu. Bukan sekedar keinginan. Bukan sekedar cita-cita. Bukan sekedar tamani. Tamani itu harapan. Tapi kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, ya harus ada upaya, ada usaha. Menjauhi faktor-faktor yang menjauhkan kita dari neraka. Pun begitu, kalau kita ingin masuk surga, harus ada usaha, ada upaya yang sungguh-sungguh. Harus ada usaha yang maksimal. Jangan kira kamu masuk surga itu gampang. Sebelum datang kepadamu cobaan, sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Mereka berkata, ya Allah, kapanlah pertolongan itu datang? Kalau kita tidak diuji hari ini. Surat 2 ayat 214. Surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Berarti masuk ke surga ini harus payah-payahan. Masuk surga ini harus matian. Kalau payah-payahan berarti apa tuh? Kalau bohong sama bohong-bohongan sama nggak? Bohong-bohongan, payah-payahan berarti belum payah masih. Ketika Nabi Isra, ketika Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mendengar terompahnya siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi nanya kepada Bilal bin Rabah, di antaranya, amalan apa yang kamu kerjakan?
Sehingga terompahnya mendahului saya masuk surga, kata Nabi. Terompah kamu itu. Saya tidak wudu kecuali setelah itu sholat sunnah wudu. Kan seperti itu. Saya berpayah-payahan hal itu. Berarti payah-payahan. Capek memang di dunia ini capek. Makan capek, harus ke belakang pagi. Apalagi kalau makan cabai, mencret, capek itu sampai 7 kali ke WC. Hidup ini capek dunia, nggak ada yang enak, nggak ada yang mudah. Kalau nggak mau capek, mati aja. Karena di dunia mah kita hanya mati-matian aja. Kalau mati, mati-matian. Kalau bahagia juga di dunia mah hanya bahagia-bahagiaan. Bahagia yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau senang, hanya senang-senangan. Senang yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau sakit, hanya sakit-sakitan. Sakit sesungguhnya nanti di akhirat. Jadi kalau hari ini capek, ya nggak apa-apa. Orang cuma capek-capean. Nah, berusaha akan ke sana kita itu. Untuk masuk ke surga itu ya harus sholat subuh, harus sholat malam, sholat fardu, sholat yang lainnya. Kita mah alhamdulillah hari ini aman sholat subuh. Coba di Suriah hari ini, coba di Palestina, alhamdulillah kita nggak banjir hari ini. Di Lampung banjir, di Lahat banjir. Kita mah alhamdulillah bisa sholat subuh dengan tenang, keluarga aman. Tapi kalau kita nggak mau berjuang di dunia ini, hatta tarobasu, hatta yatiyallahu bi amrih. Kalau kita nggak mau berjuang, nggak mau beribadah kepada Allah, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Kita nggak mau sholat subuh misalnya berjamaah misalnya. Kalau Masjid At-Taqwa ini lingkungannya insya Allah hadir semua. Amin ya robbal alamin. Ini diantaranya. Jadi masuk surga itu tidak mudah. Harus ngapalin Quran. Iya. Di pesantren itu harus ngapalin Quran tempat kami itu. Itu nggak mudah ngapalin Quran tuh Pak. Berantem setiap hari sama anak-anak itu. Dimarahin anak-anak. Mau makan dimarahin, mau tidur dimarahin, mau belajar dimarahin. Mau sholat dimarahin, mau mandi dimarahin. Luar biasa Pak. Capek di pesantren tuh Pak. 24 jam saya ngawal anak-anak. Sampai ke sini juga saya bawa. Namanya pengasuh, ngasuh. Biar anak-anak ini jadi ahli surga, keluarga masuk surga, yang berteman dengannya masuk surga. Ya seperti tukang pandai. Digebugin, dihajar, dicelup, dipanasin, digebuk, seperti itulah di pesantren. Lah kalau di pesantren nggak mau dimarahin, nggak mau digebugin, salah kasar gitu, nggak mau dibentuk ya nggak jadi Pak. Karena pahalanya surga bukan kipas angin, pahalanya surga bukan kulkas, bukan. Jadi jangan tidur abang, bangun. Tuh. Nah pada kesempatan pagi hari ini ada 3 hal yang menjauhkan kita dari neraka yang kita bahas nih hari ini. Yang kita bahas hari ini yang menjauhkan kita dari neraka. Bukan saya bahas, kita bahas. Berarti nanti ada tanya jawab. Kalau Bapak mau nanya, silahkan. Kita bahas. Yang pertama, yang menjauhkan kita dari neraka, apa Bunda? Apa kira-kira? Yang menjauhkan kita dari neraka adalah mati dalam keadaan
iman. Iya. Maka di dalam surat 3 itu kan ayat 102 3 apa? Para khatib menyampaikan wasiatnya. Apa wasiatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal semua, coba ya. Tiap Jumat dihafalin, disampaikan sama khatib. Yang menjauhkan kita dari neraka ada 3 hal. Yang pertama, mati dalam keadaan beriman. Beriman kepada apa yang berkaitan kepada iman. Apa yang berkaitan kepada iman? Itu kan kalau kita bilang rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi Allah, kepada hari kiamat, kepada qada dan baik dari Allah, qada dan baik dan buruk dari Allah Subhanahu. Ya orang beriman, mestinya orang beriman apa? Menjalankan rukun Islam. Harus sholat 5 waktu, harus puasa, harus zakat, harus naik haji. Wala tamutuna illa wa antum muslim. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu beragama Islam. Dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari neraka. Dimasukkan ke surga. Ini berkaitan dengan iman. Sholat menjauhkan kita dari neraka. Iya. Jangankan sholat fardunya, sholat qobliyahnya, dan sholat ba'diyahnya, sholat duhur menjauhkan kita dari neraka. Apalagi sholat fardu. Sholat fardu, hijab, dinding, pembatas surga dengan neraka. Pun puasa menjauhkan kita dari neraka. Apalagi zakat. Orang yang pelit, yang nggak mau zakat, masuk neraka. Iya. Nggak naik haji, nggak mau umroh. Bagi yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit nggak wajib. Udah jelas hadisnya, Qurannya, walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bukan nggak mau haji, bukan nggak mau umroh, ya Pak ya. Kalau misalnya nggak haji atau nggak umroh, nah itu menjauhkan dari neraka. Itu diantaranya. Yang pertama, mati dalam keadaan beriman. Harus terus usaha, istiqomah kita ibadahnya kepada Allah. Berbuat baiknya istiqomah. Nah mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk istiqomah itu. Waspada, terus waspada. Karena setan gak pernah ridho kita ibadah terus. Gak pernah ridho setan kita beribadah. Sampai ruh kita di tenggorokan kita, dia masih menggoda kita. Iblis itu. Ya. Maka jangan ya, anak kan ini rajin. Belum tentu. Kita semoga Allah memberikan takdir yang baik kepada kita. Husnul khotimah. Karena ada orang yang ibadah antara surga dan neraka itu sangat sejengkal lagi. Antara surga dia 1 jengkal lagi, tapi takdir mendahulinya masuk neraka. Kenapa? Dia beramal amalan neraka terakhir hidupnya. Kita jaga terus tuh, jangan sampai berbuat seperti itu. Antara neraka dengan dia cuma 1 jengkal lagi, tapi takdir mendahulinya dia beramal amalan surga, masuk surga.
Maka kita senantiasa husnul, kita senantiasa berusaha supaya husnul khotimah. Bagaimana caranya? Saya senantiasa bergaul dengan orang-orang yang beriman. Senantiasa bergaul dengan orang-orang yang beriman. Senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Senantiasa bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Kita dinasihatin terus-menerus seperti itu. Nah, mau masuk surga? Mau. Mau masuk neraka? Enggak. Maka kata Nabi, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatihi wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ta'ti ilan nasi yuhibbul ladina ayyutihi ilaihi. Kata Nabi, apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana ia suka berbaik, sebagaimana ia suka diperbuatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada hari akhir. Ya supaya kenapa kita harus iman kepada Allah? Dibarengi dengan kalimat dengan hari akhir. Kita harus takut dengan hari akhir. Bahwa hari akhir itu ada. Nanti di hari akhir tuh pamayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Percaya, harus percaya. Barang siapa yang berbuat baik sebesar zarah pun maka dia akan melihatnya. Pun sama. Kalau kita berbuat jahat sekecil apapun kita akan melihatnya. Nah, jangan seimbang antara kebaikan dan keburukan itu. Ini baiknya sama, baiknya banyak, buruknya sama, buruknya juga banyak. Masuk surga enggak? Masuk surga enggak, Pak? Masuk surga enggak, Bu? Buruknya banyak, baiknya banyak, seimbang, masuk surga enggak? Belum. Nah, orang seperti itu Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf begini katanya. Wa nadaw ashabul jannati assalamun alaikum. Nah, ketika menoleh ke ahli surga, dia berkata, "Salamun alaikum." Selamat sejahtera kalian sekalian. Wa idza surifat absaruhum bil qa'i ashabin nari rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin. Ketika dia lihat neraka, ketika dipalingkan oleh Allah penglihatannya ke neraka, dia berkata, ya Allah jangan jadikan kami beserta orang-orang yang dolim. Tuh. Jadi orang yang seimbang itu akan diperlihatkan, Pak. Keburukan kita akan diperlihatkan, kebaikan kita juga akan diperlihatkan. Kalau seimbang, kita belum masuk surga dulu, Pak. Nah, bagaimana hari ini? Kita edit yang buruk ini. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan kebaikan. Langkah kaki kita, ayunan tangan kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ittaqullah haitsuma kunta. Watbi'il sayyi'ata tamhuha. Kan gitu kan? Wa hulikan nas biholikin hasanin.
Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tuh, ya. Jadi kita beriman kepada Allah dan kepada akhir, itu adalah bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini harus diwujudkan dengan bentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kan gitu. Allah menjelaskan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Keimanan kita ini sih bentuk harus diwujudkan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dan kalau ingin masuk surga, yang kedua tadi apa? Yang kedua, kalau kita ingin masuk surga, berbuat baik kepada manusia. Nah, menyambung dengan tadi ayat hadis yang pertama, berbuat baiklah kepada manusia. Jika ada orang berbuat baik kepada kita senang enggak? Pasti senang. Terlebih-lebih kita sedang membutuhkan. Ya kan? Gitu. Ada enggak hari ini yang kita butuhkan? Ada? Ada enggak? Ada. Ada yang dibutuhkan Bunda hari ini? Terus tahu-tahu teman datang, tetangga kita ngasih. Wah, kita lagi butuh, dibantu, senang. Terlebih-lebih ya kita butuh banget gitu. Nah, senang banget. Sebaliknya orang lain pun kita bantu, maka dia akan senang. Nah, ini kalau mau dibantu sama orang lain, maka kita membantu orang lain. Kalau kita nggak bisa membantu orang lain, jangan menyusahin orang lain. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan orang lain, setidaknya mengucapkan jazakallah khairan katsira. Jazakallah ahsanu jaza. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Begitu. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu dengan kebaikan. Seperti itu. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir yang menjauhkan kita dari neraka adalah berpuasa. Nah, sebentar lagi kita berpuasa Ramadan. Itu diwajibkan puasa Ramadan itu bagi semua mukallaf yang sudah dikenai hukum Islam. Berarti yang sudah balignya laki-laki umur 15 tahun dan perempuan 15 tahun. Itu. Atau sudah mimpi basah. Yang keduanya. Itu. Yang ketiga, haid atau karena umur 9 tahun. Nah, perhatikan anak kita. Anak kita, jangan sampai anak kita sudah mukallaf kemudian tidak melaksanakan hukum Islam. Dosa orang tuanya. Hari ini anak perempuan 9 tahun sudah ada yang haid. Ada Bunda? Ada 9 tahun udah balik tuh, udah kena hukum Islam. Udah harus tutup aurat. Tutup aurat. Ini anak-anak saya udah dewasa nih semua. Udah dewasa belum? Udah balik semua nih Pak. Itu kan udah. Memang umurnya belum ada yang belum 15 tahun Pak, 12 tahun. Tapi udah dewasa Pak. Udah balik nih. Perhatikan nih. Udah wajib puasa. Balik, berakal, Islam kan syarat puasa itu. Diantaranya. Udah punya akal kan? Nah itu. Nah ini kewajiban kita. Nah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, maka hendaklah berpuasa. Maka di dalam salah satu hadis dijelaskan, "Ma min abdin yasumu sauman yauman fi sabilillah illa ba'adallahu
sab'ina harfan. Sab'ina haripan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah jauhkan darinya 70 kali musim dari neraka. Oh. Allah jauhkan 70 kali musim dari neraka. Musim apa hari ini? Hari ini musim kalau buah-buahan udah jarang musim lagi ya. Udah jarang. Berarti musim apa kira-kira ya Kang? Itu kan. Nah, musim apa Pak? Kalau zaman dulu ya Pak, hitungan netral dulu, 70 kali musim. Itu diantaranya. Jadi puasa itu dari awal sampai akhir pun kita dijauhkan dari neraka. Dibebaskan dari neraka. Jadi kalau ada hadis hari pertama, hari ke-1 sampai hari ke-10 itu adalah hari rahmat gitu kan. Terus apa lagi? 10 ke 20 hari magfirah. 20 ke 30 itkun minanar. Hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Kalau nanti ada yang menjelaskan pas tarawih jangan dibantah. Karena memang ada yang menyampaikan seperti itu hadisnya dhaif. Itu bukan majhul lagi, dhaif. Dhaif itu lemah karena periwayatnya ini banyak dusta. Periwayatnya ini suka maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga panjang umur kita. Kita bisa beribadah Ramadan. Jadi puasanya harus karena Allah nih. Itu puasa Ramadan. Jadi bahagia, kita harus bahagia ya. Bahagia dengan datangnya bulan Ramadan karena satu hari kita puasa karena Allah. Puasa karena Allah itu Allah jauhkan 70 kali musim dari neraka. Wah. Kalau 2 hari, maka hari ini nih saudara kita yang sudah meninggal ingin balik lagi, ingin menikmati ibadah Ramadan. Ingin nikmati puasa itu. Kenapa berkah? Itu ini diantaranya ya. Jadi yang menjauhkan kita dari neraka ada 3 tadi Bunda. Ada berapa? Yang menjauhkan kita dari neraka ada 3. Pertama, kita mati dalam keadaan beriman. Ini jaga betul nih keimanan kita ya. Yang kedua, kita berbuat baik kepada orang lain. Nah gitu. Yang ketiga, berpuasa. Ya, semoga kita semua bisa beribadah puasa. Ingat, harus bahagia. Baru bahagianya dengan datang bulan Ramadan kita diharamkan oleh Allah masuk neraka itu kan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah jauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Bahagia tentu di dada kita hari ini dirasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang disampaikan tidak berkenan. Semoga kita berjumpa di waktu dan tempat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.